dibawakan oleh Dr. Asrijal, spesialis penyakit dalam vinasi. Kepada Dr. Asrijal, waktu 20 menit kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ketua Pabdi Riau, kepada Kepala KJF Ilmu Penyakit Dalam FK Undri, panitia dan moderator. Yang terhormat Guru Besar, Sejawat, konsultan dan spesialis penyakit dalam serta sejawat dokter yang mengikuti webinar ini. Izinkanlah saya menyampaikan materi pada hari ini. Untuk pertama saya mencoba apakah suara saya dapat didengar. Yang kedua saya izin untuk share screen ya. Apakah slide saya bisa dapat dilihat? Baiklah, saya pada hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan keto analog pada lupus nephritis. Di mana perannya? Baiklah. Tolong lebih. Dah. Terima kasih. Minta maaf kesalahan teknis tadi. Baiklah, kita mulai dengan keto analog pada lupus nephritis. Di mana perannya? Seperti kebiasaan orang Melayu, kita mulai dengan pantun. Baiklah, saya akan berpantun. Kenari bukan kenari saja, kenari dari kota Bogor, dipetik dari taman kota, izin satpam pakai prolog. Beliau bernama Abdul Rasid. Saya menyampaikan materi karena diminta kerjasama IPD FKUR dengan sponsor. Kali ini PT Kalbe Pharma mengupas tentang keto analog, merek dagangnya Nosid. Seperti sudah dibahas pada kasus tadi, di mana pasien kita adalah usia muda dengan keterlibatan 2 organ atau lebih, di mana ada gejala mual, muntah, kelainan kulit, ada kelainan hematologi yaitu anemia, leukopenia dan trombositopenia. Dan progresivitas dari penyakit pada pasien ini sudah ada kejadian penyakit ginjalnya yaitu hematuria dan proteinuria, sehingga patut diduga pasien ini adalah dengan lupus nephritis. Sama seperti kita sehari-hari menangani pasien, kita akan berhadapan dengan pasien ini. Dokter, setelah dokter menanyakan saya, memeriksa saya, kemudian darah saya diambil, saya di ronsen. Ada apa yang dokter temukan pada anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang. Itulah yang akan kita sampaikan berdasarkan indeks baik American Rheumatic Association ARA atau EULAR yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian dia akan bertanya, organ apa saja yang sakit pada saya? Kita harus menjelaskan bahwasanya penyakit kompleks imun pada pasien ini sudah mengenai multi organ seperti yang disampaikan oleh Dr. Rayendra sebelumnya. Kemudian kenapa dia sakit, nama penyakitnya apa, kepada penyakitnya apa, apakah berlanjut, apakah dapat diobati.
kita harus merangkul pasien, kita menjelaskan bahwasanya dia adalah dengan disregulasi imun. Penyakitnya lupus, sudah mengenai lupus nephritis. Penyakitnya bisa berlanjut, bisa stable disease, bisa remisi, komplit remisi, bisa partial remisi. Dan obat-obat sudah dibahas oleh Dr. Rendra sebelumnya. Saya ke bagian tentang pantangan makan, pantangan minum, batasan-batasan, dan anjuran makanan tertentu yang amanahkan kepada saya pada topik hari ini. Baiklah, seperti kita ketahui, pada pasien gagal ginjal ini ada 3 masalah. Yang pertama adalah terjadi malnutrisi energi protein. Malnutrisi energi protein ini terjadi karena pada pasien disfungsi imun itu akan terjadi inflamasi yang berketerusan atau berulang-ulang. Inflamasi yang berulang-ulang ini menyebabkan katabolisme tubuhnya meningkat, anabolisme tubuhnya menurun, sehingga kebutuhan energi pada pasien lupus ini meningkat, kebutuhan protein meningkat. Di balik itu, dia dibatasi dengan makanan rendah protein. Dia direstriksi. Ya. Kemudian ada lagi nafsu makan yang kurang ya. Pada pasien seperti pada kasus kita tadi, dia mual-mual, dia muntah dan penurunan berat badan. Jadi ada 3 masalah pada pasien penyakit ginjal kronik karena disregulasi imun lupus nephritis ini. Di balik itu, kalau kita menganjurkan protein berlebih, ada risikonya. Protein berlebih ini akan meningkatkan risiko uremia, meningkatkan risiko hiperfosfatemia, meningkatkan risiko asidosis metabolik, gangguan elektrolit, dan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Yang ujung-ujungnya adalah penyakit ginjalnya semakin progresif, dan progresif. Inilah kiat kita, bagaimana kita mengkiatinya. Dalam ilmu bersilat namanya kita mengkiati, mencari jurus kunci. Seperti kita ketahui, struktur protein itu terdiri dari rantai panjang asam amino non esensial, yang dimana dia berikatan dengan ikatan peptide, karbon berikatan dengan nitrogen. Sebaliknya ada lagi yang karbon berikatan dengan oksi, disebut dengan karboksil. Jadi ke depan kita mengatakan di protein yang kita tawarkan adalah protein yang tidak ada nitrogennya. Tidak ada bahasa Inggrisnya no amino acid, kita pendek dengan no seed, ya. Kita ingat no seed. Baiklah, secara fisiologi kita bahas bahwasanya baik protein yang didapat dari makanan, protein yang dari endogen itu oleh proses tubuh kita akan dirubah menjadi urea melalui proses urocycle. Urea ini memperjelek terjadinya chronic kidney disease karena dia menyebabkan gejala-gejala hiperuremia dan menyebabkan progresivitas penyakit ginjal. Sudah dipahami bahwasanya diet protein akan menyebabkan katabolisme meningkat, karbon dioksida meningkat, dan urea meningkat, cairan meningkat. Ini siklus makanan kita. Kalau kita makan protein, karbohidrat, fatty liver, fatty dan lipid, kita sudah belajar bagaimana dia masuk ke siklus Krebs. Protein yang kita makan itu akan menghasilkan urea karena protein yang kita anut selama ini adalah protein yang mengandung nitrogen. Dapat disimpulkan, metabolisme asam amino itu menghasilkan amonia. Sekali lagi, menghasilkan amonia. Amonia dirubah menjadi urea. Urea dieliminasi oleh ginjal. Pada pasien kita tadi, di mana dia sudah lupus, tidak terjadi kelainan ginjal, eliminasi daripada ureanya terhambat, sehingga
kemungkinan pasien ini urianya akan meningkat, disebut dengan hiperurusemia, dengan akibat lanjutan-lanjutan di mana terjadi peningkatan daripada tekanan darah, terjadi proteinuria, kelainan pembuluh darah, disfusi ginjal yang memperburuk terjadinya kejadian gagal ginjalnya. Kita ulang kembali, recommended daily allowance pada pasien normal kita menganut kebutuhan asam amino adalah 0,8 gram per kilogram pada badan. Pada pasien pre-dialisis kita restriksi menjadi 0,6, boleh dinaikkan 0,7 apabila kebutuhan kalorinya tidak tercukupi. Boleh kita modifikasi karena kita menganut pemberian high protein diet itu akan mempercepat perburukan ginjal. Dapat kita berikan modifikasi dengan kombinasi 3, yaitu kita berikan low protein diet, kemudian suplemen very low protein diet, dan ditambah dengan keto analog yang akan kita bahas pada hari ini. Sedangkan pada pasien dialisis kita agak naik sedikit, kita bisa memberikan 1,2 gram per kilogram berat pada hari. Sedangkan dengan pasien CAPD dapat diberikan lebih tinggi sedikit, 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan per hari. Ini rekomendasi pada pasien dialisis. Pasien pre-dialisis kita harus menurunkan urea dan amonia, kita harus mengurangi dampak daripada hiperfosfatemia, kita harus membantu memperlambat perburukan fungsi ginjal, dan menunda pasien membutuhkan terapi ganti ginjal, baik hemodialisa dan transplantasi. Disinilah kita perlu menyampaikan materi ini, pentingnya anjuran keto analog, ya, keto analog. Seperti tadi, keto analog ini tidak lagi mempunyai nitrogen. Jadi kembali kita ulang, asam amino yang tidak mempunyai nitrogen. Bahasa Inggrisnya no nitrogen amino acid. Pada merek dagang kita sebut dengan no-seed. No-seed ini saat diuraikan tidak menghasilkan senyawa nitrogen, sehingga produk sisa nitrogen toksiknya dapat berkurang, sehingga semakin meminimalkan produksi urea dan membantu kerja ginjal semakin berkurang. Ada 10 manfaat daripada asam amino keto analog ini. Yang pertama, menurunkan toksik uremia, mengurangi proteinuria, mencegah malnutrisi, memperbaiki metabolisme fosfat, memperbaiki sensitivitas insulin, memperbaiki profilipid, mengontrol tekanan darah, menunda waktu dialisis, memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronik, dan memperbaiki kualitas hidup. Inilah yang didapat dari kuliah kita, dari textbook dan dari beberapa penelitian. Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, recommended daily allowance protein asam amino adalah 0,8, dapat kita berikan sampai pada pasien dengan GFR 89. Dapat juga diberikan pada pasien dengan gagal ginjal stage 3A, ya. Tetapi dengan apabila pasien sudah gagal ginjal stage 3B, pasien gagal ginjal stage 4 dan stage 5, anjurkanlah dia restriksi asam amino seperti yang dibahas tadi, 0,6 atau 0,75 apabila intake-nya kurang. Ya. Pada pasien ini kita tambahkan asam amino yang tidak mengandung lagi gugus nitrogen. Tidak perlu diulang lagi, no asam amino acid, ya. Ya, ada 12 penelitian tentang obat yang diproduksi dari dalam negeri ini oleh PT Kalbe Pharma. Yang pertama adalah penelitian kecil di mana studi perspektif RCT meneliti 80 pasien diobati konservatif dan dibandingkan dengan 80 pasien dengan pemberian suplemen keto acid selama 12 minggu.
didapatkan ternyata suplemen keto asid menjaga parameter biokimia dan RRF lebih baik dibanding placebo ya. Penelitian kedua adalah 60 pasien yang diberikan low protein diet dan 60 pasien yang diberikan kombinasi low protein diet ditambah dengan keto asid selama 6 bulan. Pasien ini diberikan keto asid 10 tablet per hari, didapatkan hasil kombinasi asam amino keto asid dapat menurunkan progresivitas daripada penyakit gagal ginjal. Penelitian ketiga, 60 pasien dibagi 3, ada yang diberikan high protein diet, ada yang diberikan low protein diet, dan ada yang diberikan dengan suplemen protein diet. Didapatkan hasil kombinasi diet yang rendah, yang small, dapat mempertahankan fungsi residual ginjal pada pasien peritoneal dialisis tanpa disertai efek malnutrisi. Penelitian kelima itu lebih besar lagi, 120 pasien uremik tanpa diabetes ya, diberikan small very low protein diet sebanyak 0,3 gram per kilogram per hari berupa suplementasi daripada keto analog asam amino tadi. Didapatkan kesimpulan small low protein diet itu mempertahankan fungsi ginjal sampai usia tua. Ada lagi penelitian pada 40 pasien HD yang hiperfosfatemia diberikan keto analog, didapatkan hasil penelitian lebih baik dibanding dengan kontrol. Suplemen asam amino keto dengan diet rendah protein dapat memperbaiki kondisi hiperfosfatemia. Ada lagi penelitian 20 pasien gagal ginjal kronik diberikan dosis keto analog 1 tablet per 5 kg berat badan selama 2 tahun. Didapatkan kesimpulan pemberian suplementasi keto analog dan asam amino esensial menurunkan kebutuhan dosis daripada eritropoietin 34% daripada placebo. Ada lagi penelitian 9 uji klinik yang dilakukan secara multi analisis, didapatkan kesimpulan pemberian keto analog ini dapat menurunkan malnutrisi pada pasien-pasien yang CKD dengan kelainan bone dan MBD ya, malnutrisi bone and disorder of electrolyte. Ada lagi penelitian yang berkesimpulan bahwasanya pemberian daripada keto asid itu menambahkan menurunkan reduce risk of initiating long term. Jadi menurunkan risiko yang terjadi selama dialisis berlangsung. Ada lagi penelitian pemberian kombinasi asam amino, restriksi asam amino dengan pemberian keto asid tadi dapat menurunkan tekanan darah pada pasien gagal ginjal. Ada lagi penelitian terakhir, pemberian diet restriksi protein asam amino ditambah dengan pemberian keto analog tadi dapat memperbaiki fungsi ginjal, mempertahankan laju filtrasi ginjal, menurunkan proteinuria, menurunkan tekanan darah tanpa menyebabkan pasien menjadi malnutrisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berterima kasih kepada Dr. Asrijal atas pemaparan materinya. Baiklah, kepada para peserta pajak 1 yang tetap semangat sampai saat ini,